Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengakui hingga saat ini masih terus memburu 5 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi. Upaya penangkapan terhadap kelima buronan tersebut belum membuahkan hasil. Salah satu buronan yang masih dicari adalah mantan calon legislatif PDI Perjuangan, Harun Masiku. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto saat memaparkan capaian kinerja KPK tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Saat ini KPK masih terus melakukan pencarian, kata Fitro, dikutip Selasa, 23 Desember 2025. Menurut Fitro, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kelima buronan tersebut belum berhasil ditangkap maupun dipulangkan ke Indonesia. Kondisi ini terjadi sejak masa kepemimpinan KPK Jilid ke-5 hingga Jilid ke-6. Satu buronan ditangkap di luar negeri. Dari 5 orang yang masuk dalam DPO, satu buronan telah berhasil ditangkap, yakni Direktur Utama PT Sandipala Artapura, Tian Po Jin alias Paulus Thanos. Namun, penangkapan tersebut bukan dilakukan oleh KPK, melainkan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau, CIP, Singapura. Paulus Thanos ditangkap oleh otoritas Singapura pada 17 Januari 2025. Meski demikian, hingga kini ia belum dapat dipulangkan ke Indonesia karena masih menjalani proses sidang ekstradisi di pengadilan Singapura. Fitro menyebut, proses pemulangan Paulus Thanos masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan hukum. Oleh karena itu, KPK terus berkoordinasi dengan otoritas Singapura untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi. Dalam hal ini, KPK secara aktif berkoordinasi dengan pihak terkait dan menyuapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi tersebut, ujar Fitro. KPK akui masih punya utang DPO. KPK secara terbuka mengakui bahwa belum tertangkapnya 5 buronan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Fitro bahkan menyebut kondisi ini sebagai utang KPK kepada publik. Pernyataan tersebut disampaikan Fitro saat memaparkan capaian kinerja KPK selama semester pertama atau 6 bulan pertama tahun 2025 di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Agustus 2025. KPK masih punya utang, apa itu? DPO kita hingga hari ini belum berhasil kita tangkap, kata Fitro kepada awak media. Ia menambahkan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil yang diharapkan belum tercapai. Fitro pun meminta dukungan masyarakat agar KPK dapat segera melunasi utang tersebut. Tetapi hingga hari ini belum berhasil. Mudah-mudahan berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia KPK dapat segera menyelesaikan hutang ini, ujarnya. Daftar 5 buronan KPK. Berikut 5 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, KPK berdasarkan data yang disampaikan. 1. Harun Masiku. Harun Masiku merupakan tersangka pemberi suap dalam pengkondisian agar dapat menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW, di Komisi Pemilihan Umum, KPU. Mantan calon legislatif PDIP ini menghilang sejak operasi tangkap tangan, OTT, KPK pada Januari 2020. Jejak terakhirnya diduga mengarah ke Filipina. 2. Paulus Thanos. Direktur Utama PT Sandipala Artapura ini terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, IKTP. Paulus Thanos saat ini berada di Singapura dan tengah menjalani proses sidang ekstradisi. Ia ditangkap oleh CIP Singapura pada Januari 2025, namun belum dapat dipulangkan ke Indonesia. 3. Kirana Kotama. Kirana merupakan buronan kasus suap pengadaan kapal perang untuk pemerintah Filipina pada 2014. Ia diduga memiliki status permanent resident di Amerika Serikat. KPK telah berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation, FBI, dan Interpol untuk melacak keberadaannya. 4. Hermansyah. Hermansyah terlibat dalam kasus suap terhadap AKBP Bambang Kayun. Jejak terakhirnya terdeteksi berada di Singapura. KPK masih berkoordinasi dengan otoritas setempat dalam upaya pencarian dan penangkapannya. 5. Emilia Said. Emilia Said merupakan istri Hermansyah dan juga terlibat dalam kasus suap terhadap AKBP Bambang Kayun. Keberadaannya terakhir juga terdeteksi di Singapura. KPK menyatakan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menangkap yang bersangkutan. Upaya berkelanjutan. KPK menegaskan pencarian terhadap para buronan tersebut tetap menjadi prioritas. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum luar negeri dan pemanfaatan kerja sama internasional terus dilakukan agar kelima DPO tersebut dapat segera diproses hukum di Indonesia. Hingga kini, KPK belum menyampaikan target waktu terkait penangkapan atau pemulangan para buronan tersebut.